Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung, yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita kembali dimudahkan Allah untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah, dengan ketaatan kepadanya, melakukan amal saleh. Di antara ketaatan yang paling agung Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak dalam majelis ini, kita belajar agama, kita berusaha untuk memahami agama Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang diturunkan, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat itu menjadi salah satu bukti kita mencintainya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mencintai kita. Semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan, tidak hanya pandai mengaku mencintai Nabi SAW, tapi juga pandai mengikutinya. Tidak hanya pandai memuji sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepadanya, tapi kita membuktikan perbuatan kita dengan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah berjasa dalam hidup kita, yang telah memberikan banyak kebaikan, mencontohkan banyak hal dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan ketaatan orang tua kita dan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Untuk para guru, para masyayikh, para asatidzah yang telah mengajarkan kita, yang telah mendidik kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajat mereka, serta Allah muliakan pula anak dan keturunannya. Kembali kita bersama kitab Risalatu Fadlil Islam atau Syarhu Risalati Fadlil Islam. Pagi ini pada halaman yang ke-125. Yang ke-125. Ya. Di sini sahibul matan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menukilkan sebuah hadis, ya, dengan mengatakan walahuma. Di sini maksudnya hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka, min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia mengatakan fa'aqulu kama qala al-'abdus salih, aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh. Ya, dia membacakan wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka.
Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Setelah engkau wafatkan, maka engkaulah yang akan menjadi penjaga mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau atas segala sesuatu adalah menyaksikan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika seandainya engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha al-aziz, ya, maha perkasa, al-hakim, dan maha bijaksana. Al-Maidah 117 dan 118. Ikhwafillah rahimakumullah, apa maksud dari pada hadis yang dinukil oleh sahibul matan? Maka mari kita lihat penjelasan dari Syekh, ya, Al-Fauzan di dalam bab ini, atau di dalam pembahasan hadis yang dibawakan ini. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Ini yang mengatakan itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Inda hadzal mashhadil ha'il. Ketika kondisi yang sangat menegangkan. Hinama yudhaduna ilan nari min indir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka ini, ya, diusir ke neraka Allah Azza wa Jalla, dan itu dari sisinya. Ini berkaitan masih dalam hadis yang sebelumnya, agar kita faham, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, di telaganya menunggu umatnya. Tiba-tiba ada orang yang dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, ya, dia berkata, halumma, ke sini, gitu kan. Kemana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada di antara orang itu yang Nabi kenal, ya. Halumma. Ila aina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ila nar, ke neraka. Yaitu kemana? Ke neraka. Nah, disinilah bahwa nanti ketika Nabi SAW menunggu, menanti para umatnya yang datang untuk bisa minum ke telaganya, maka di saat, ya, ada orang yang dibawa ke neraka, ya, maka qala al-abdus salih. Maka di sini siapa yang dimaksud dengan abdus salih adalah Isa ibnu Maryam alaihi salam, ya. Yaumul qiyamah idza qala Allahu lahu, maka di hari kiamat dia akan berkata, ya, dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta lin-nasi, apakah engkau mengatakan kepada orang, ya, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah akan bertanya, ya, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang bahwa jadikanlah saya dan ibu saya dua, ya, ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dikatakan oleh Isa alaihissalam, apa? Ayat yang barusan kita baca. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah umatnya. Falamma tawaffaitani, dan tatkala engkau telah wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim. Nah, inilah ayatnya. Hadza fihi fathun lin nasara alladzina yaqulun. Dan ini adalah ayat yang membuka keburukan orang-orang Nasrani yang mana mereka mengatakan innal masih ibnallah, sesungguhnya Isa adalah anak Allah, au thalithu thalatha. Ini yang sering disebut, ya, au yaqulun innal masih wallah, atau mereka mengatakan Isa adalah Allah. Ini sama saja, dia ungkapan mana yang mereka katakan, Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah Allah, atau innallaha huwal masih ibnu Maryam, atau Allah adalah Isa ibnu Maryam. Yaqulullahu lahu yawmal qiyamah,
Maka Allah akan katakan kepadanya di hari kiamat, anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan itu? Itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, akan ditanyakan apa-apa yang dikatakan oleh orang hari ini yang mereka berhujjah. Isa adalah anak Allah atau Isa ada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengatakan itu nanti kepada Isa di hari kiamat kelak. Ya, apakah engkau mengatakan itu kepada orang-orang? Bayangkan ya, di perkataan mereka ini bukan perkataan yang begitu saja, bukan ringan. Mengatakan Isa adalah Allah atau Isa adalah anak Allah, itu bukan perkataan yang ringan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak. Nah, di sini apa kata Saleh Fauzan? Hadza tanzihun lillahi azza wa jalla min al-qaul ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ini adalah sebuah ya tanzih, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tidak ada, di sini dijelaskan, ya, tidak pantas bagi aku mengatakan apa yang aku tidak memiliki hak untuk mengatakan. Ya Allah, Isa membersihkan dirinya, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang tidak berhak bagiku untuk mengatakan. Tidak mungkin Isa mengatakan bahwa jadikanlah dia dan ibunya sebagai Tuhan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas itu kukatakan, katanya. Kenapa demikian? Li'anna al-ibadata haqqun lillah. Karena ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Isa faham dan Isa memaklumi bahwa dia sebagai seorang rasul yang diajak adalah untuk menyembah Rabbnya, bukan menyembah dia. Ya. Laysat haqqan lil Masih wala li ummihi wala li ghairihi ma minal makhluqin. Maka tidak pantas ibadah itu diberikan kepada Isa. Dan juga tidak pantas ibadah itu diberikan kepada ibunya sebagai ya apa yang disampaikan oleh mereka, atau selain kepada keduanya, atau selain kepada ya Isa dan ibunya dari makhluk-makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Ibadah itu adalah hak milik Allah. Ibadah itu semata hanya untuk Allah. Ya, semua ibadah yang kita lakukan ikhwafillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Inilah jawaban Isa nanti di saat ya di mana dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lianna hadza haqqullah jalla wa ala, al-uluhiyyah wal ibadata haqqun lillah. Karena hak Allah Azza wa Jalla untuk diberikan ketaatan kita, penyembahan kita, ibadah kita. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, sungguh jika aku telah mengatakan itu maka engkau telah tahu sesungguhnya, ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu tentang diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, ya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau wahai Rabbku yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya subhanallah. Inilah yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam nanti di hari kiamat kelak, ya. Haza burhanun akhar. Inilah bukti yang lain ala annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Isa alaihi salam lam yakul hazil maqalah, tidak pernah mengatakan perkataan itu. Ya, sudah beberapa ayat kita dapatkan itu, ya. Al-Maidah 116. Ya, kemudian ini juga merupakan bukti bahwa Isa bersih dari tuduhan yang mereka katakan. Isa bersih dari apa yang mereka sangkakan, dari apa yang mereka buat-buat, dari apa yang mereka ya sanjungkan, ya, katakan. Tidak, Isa bersih dari semua itu. Kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariatnya, menyampaikan risalahnya. Kalau ada nanti mereka orang-orang Nasrani berkata kepada kita, bagaimana pendapat kamu tentang Isa? Naam, kami orang beriman mengatakan dia adalah Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah dan Rasulnya.
Dia menyampaikan risalah, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya, kami meyakini dia sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Maka annahu laqala hadza la alimahu Allah jalla wa ala, andaikan dia mengatakan kalimat itu, maka pastilah Allah telah mengetahuinya. Lianna Allah ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Fa hadza dalilun ala annahu lam yakul hadza lahum. Ini sebagai bukti bahwa Isa tidak pernah mengatakan perkataan ini kepada mereka. Di sini persimpangan ya antara orang-orang yang ada hari ini dengan kita orang beriman. Mereka masih mengatakan anggapan itu. Ya. Mungkin mereka dapatkan dari perkataan-perkataan ya atau dalam kitab suci mereka. Tapi ketahuilah itu semua adalah sudah dirubah dan itu tidak benar. Andai ada yang mengatakan demikian, maka sungguh itu sebuah kesalahan. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya, dan kita yakin Al-Quran adalah merangkum seluruh kandungan kitab-kitab yang ada pada sebelumnya, yang turunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, ada semuanya di dalam Al-Quranul Karim dan dirangkum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, liannahu law qalahu la'alim Allah Subhanahu, andaikan Isa betul-betul mengatakan perkataan itu, maka pastilah Allah mengetahuinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, aku tidak sampaikan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikan. Cuman itu yang kusampaikan, kata Nabi Isa. Ya, cuman itu yang kusampaikan. Hadza, kata Syekh Shalih Fauzan, fihi anna ar-rasula, wa sesungguhnya Rasul muballighun 'anillahi la ya'ti bi syai'in min 'indi. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu adalah amanah. Bahwa Rasul itu adalah amanah, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, tidak mengada-ada dari dirinya. Kita harus paham itu. Rasul adalah orang pilihan yang amanah, tidak pernah khianat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini itu. Ya, para rasul, mereka orang-orang yang telah diutus Allah membawa risalah dengan penuh amanah, menyampaikan tugasnya yang mulia kepada umatnya berdasarkan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Wa innama huwa muballighun 'anillah. Rasul itu adalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Illa ma amartani bihi, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, apa pesan yang disampaikan oleh para rasul. Ani ibudullaha, hendaklah kalian bersembah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Rabbi wa rabbakum, Rabb saya dan Rabb kalian. Pesan ubudiyah adalah pesannya para nabi dan rasul. Pesan ubudiyah adalah pesan yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul kepada kaumnya. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus Allah melainkan menyeru kepada ani'budullah, ya, bersembahlah kalian, atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Fasar al-masihub abdan, maka dari ayat ini pula dapat kita pahami bahwa Isa adalah sebagai seorang hamba. Walaysa rabban, bukan sebagai Rabb. Kama taquluhu an-nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Wa ma kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya. Di mana Isa alaihissalam menjadi saksi atas mereka fi hayatihi alaihi salatu wassalam, selama dia hidup. Kana yad'uuhum ila tauhid, mengajak mereka untuk bertauhid. Wa yanhahum 'anil syirki, dan melarang mereka untuk berbuat syirik. Lam ya'muruhum bisyirki abadan, para nabi dan rasul tidaklah menyuruh umatnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah sama sekali, ya.
Makana li bashrin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Ya, tidak pantas bagi seorang yang Allah berikan kepadanya al-kitab, al-hukm, ya, dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang, ya, maka jadilah kalian hambaku selain hamba Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas, dan itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nabi-nabi yang diutus dan Rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla tidak pantas dan tidak pernah mengatakan itu kepada hambanya. Setelah dia diangkat oleh Allah menjadi Rasul atau seorang Nabi, maka sembahlah aku, ya, jadilah kalian hamba-hambaku, tidak hamba-hamba Allah. Ini kalau ada yang mengatakan ini, mereka mengatakan hal ini, maka sungguh mereka telah menuduh para nabi dan rasul yang diutus dengan membawa risalah dengan penuh amanah ini. La ahad yaqulu hadza minal anbiya, tak pernah satupun nabi mengatakan ini. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimunal kitab. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin, hamba-hamba Allah yang rabbani, ya, yang senantiasa berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, hadzal ladzi yaquluhu an-nabi, dan ini yang dikatakan oleh Nabi, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, dan para nabi tidak pernah menyuruh kalian, ya, untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai rabb, ya, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka nabiyyun ya'muru bihadza abada, tidak pernah ada nabi yang menyuruh seperti ini sama sekali. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah mereka juga menyuruh kepada kekufuran setelah kalian menjadi muslim? Ini tidak mungkin. Ya, tidak akan ada. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita yakin bahwa Nabi kita SAW diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat manusia berbeda-beda di dalam ketaatan dalam memberikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Al-Qawaid Al-Arba yang insyaallah akan kita pelajari, ya, yaitu di mana Nabi SAW diutus kepada manusia-manusia yang di mana pola ketaatan mereka kepada Allah berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, dan ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Nah, bagaimana Islam untuk membersihkan ininya atau memberikan pengawalan seperti ini, insyaallah akan kita pelajari bersama. Fan Nabi la ya'muru bil kufri abadan, Nabi tidak menyuruh kepada kekufuran sama sekali. Wala yatasawwar hadza, dan tidak akan mungkin ini terbayang. Ada Nabi yad'u ila syirki wa ila al-kufur, seorang Nabi mengajak kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, tatkala engkau telah menjadikan aku meninggal, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau yang maha mengawal atas segala sesuatu. Fal Masih alaihi salatu wassalam tuwfiya hina rufi'a, fal Masih alaihi salatu wassalam tuwfiya hina rufi'a, yang meninggal ketika diangkat. Wal wafatu huna hiyal qabd, wafat di sini adalah al-qabd, yaitu di mana ruh al-faqabdu faqubida wa huwa hayyun alaihi salatu wassalam, maka dia qubida dalam keadaan hidup, ya, alaihi salatu wassalam, lam tufariq ruhahu jasadah, ya, di mana ruh tidak berpisah dengan jasad. Ya, wa innama qubida alaihi salatu wassalam bi ruhihi wa jasadihi wa rufi'a ila as-sama. Al-qabd di sini, ya, kata falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim. Di sini ikhwafillah, al-wafa di sini huwa al-qabdu. Al-qabdu di sini apa? Di mana, ya, Nabi Isa alaihi salam tidak berpisah antara ruh dan jasadnya, ya, tidak berpisah antara ruh dan jasadnya, ya, dan dia diangkat ke langit, ya, dengan ruh dan jasadnya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, Al-Imran 55. Thumma fi akhir zaman yatawaffal wafah al-kubra, kemudian di akhir zaman ia meninggal dengan wafat kematian besar, ia mufaraqatur ruh wal jasad,
dengan berpisahnya antara ruh dan jasad. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. An-Nisa 159. Hadza fi akhir zaman yamutu alaihi salatu wassalam. Dan di akhir zaman nanti setelah Nabi Isa turun kembali, maka dia akan meninggal dunia. Wa yudfan kama dufinal anbiya. Nabi Isa akan dikuburkan sebagaimana dikuburkannya para nabi fil qabr, di dalam kubur, fi akhir zaman. Ya, Nabi Isa alaihissalam rufi'a, ya diangkat oleh Allah dengan ruh dan jasadnya, dan akan kembali di akhir zaman, ya seperti mana disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dan kemudian bukan membawa risalah baru, tetapi membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Inilah pelajaran kita pagi ini, ikhwafillah. Mudah-mudahan ya, kita semakin faham bahwa Isa alaihissalam menyeru hanya kepada Rabb, menyeru hanya kepada Allah, agar manusia beribadah kepadanya semata, dan tidak pernah menyeru untuk dirinya atau mengatakan dirinya dan ibunya sebagai ilah yang harus disembah selain Allah SWT. Tidak pernah itu dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lihatlah ikhwafillah bagaimana kondisi orang-orang yang mengatakan ini, ya, dan Nabi SAW menyebutkan mereka ini, ya, adalah orang-orang yang akan ya dikiring nanti ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.